Angkatan Darat Australia masuk Indonesia ya apa? Ini kata Duta Besar atau Dubes Australia untuk Indonesia, Penny Williams. Bulan September dan Oktober merupakan bulan sibuk bagi hubungan Angkatan Darat Indonesia dan Australia. 3 latihan bersama dan 2 kunjungan perwira senior telah diadakan di kedua negara. Kami telah kembali memulai pelatihan militer bilateral yang menandai tonggak penting dalam kemitraan pertahanan dan keamanan kita, kata Penny Williams, Duta Besar Australia untuk Indonesia. Indonesia adalah mitra strategis yang penting, dimulainya kembali kunjungan dan pelatihan merupakan bukti pentingnya hubungan kedua negara saat kita memetakan jalan keluar dari pandemi COVID-19. Dialog 2+2 yang melibatkan Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri kedua negara pada tanggal 9 September tahun ini segera disusul dengan kunjungan oleh Mayor Jenderal Jack Elwood, Komandan Divisi 1 Angkatan Darat Australia, ke Jakarta. Pertemuan dengan pemimpin senior TNI Angkatan Darat merupakan bagian dari kunjungan Mayor Jenderal Elwood. Peluang dan inisiatif untuk meningkatkan tingkat dan kompleksitas latihan bersama turut dibahas dalam pertemuan dengan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Andika Perkasa. Mayor Jenderal Elwood mengatakan bahwa dirinya senang dapat kembali ke Indonesia saat kami mulai memperkuat hubungan bilateral Angkatan Darat kami dengan Indonesia. Pada tanggal 24 September, Mayor Jenderal Elwood membuka pelatihan instruktur tempur perwira muda selama 2 minggu di Bandung, Jawa Barat yang melibatkan 165 anggota Angkatan Darat Indonesia dan Australia. Berbicara tentang pentingnya interoperabilitas, dirinya mengatakan bahwa sementara kerjasama kita meningkat, kompleksitas operasi yang harus kita lakukan juga meningkat. Kegiatan seperti GOCIT sangat penting bagi Australia dan Indonesia. Pada 27 September, Satuan Pasukan Khusus Kopassus dan Special Air Service Regiment kedua negara memulai latihan gabungan kontra terorisme yang diberi nama Dawn Komodo di Sewang, Jawa Barat. Dirancang untuk bertukar keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman kontra terorisme, latihan Dawn Komodo tetap menjadi salah satu latihan gabungan terlama yang dilakukan oleh pasukan khusus kita. Australia juga menjadi tuan rumah bagi 200 personil Angkatan Darat Indonesia selama bulan Oktober di Darwin untuk latihan Wirajaya. Latihan yang disponsori Angkatan Darat Australia tahun ini adalah pengulangan latihan terbesar sejak diprakarasai. Latihan Wirajaya adalah latihan tahunan bersama selama 3 minggu antara Australia dan Indonesia guna meningkatkan keterampilan infanteri kedua negara dan memperkuat nilai-nilai serta komitmen bersama untuk mempertahankan kawasan Indo-Pasifik yang bebas. Armada terbesar Angkatan Laut Australia, HMAS Canberra, tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta pada hari Senin, 25 Oktober. Kedatangan HMAS Canberra diiringi 2 kapal saat memasuki pelabuhan tersebut. Kedatangan kapal ini juga disambut marching band dari pasukan Angkatan Laut Indonesia. Melansir CNN Indonesia, Duta Besar Australia untuk Indonesia, Penny Williams, mengatakan kunjungan kapal HMAS Canberra ini merupakan bagian dari agenda Indonesia Pacific Endeavour 2021. Menurutnya, APA 2021 digelar untuk meningkatkan kerjasama kedua negara. HMAS Canberra di Jakarta untuk meningkatkan kerjasama di bidang pertahanan, bantuan kemanusiaan. Ujarnya saat menyampaikan sambutannya dikutip terkini.id pada Senin 25 Oktober 2021. Menurutnya, Indonesia dan Australia sudah memiliki hubungan diplomasi yang kuat, salah satunya terlihat saat Canberra mengirim bantuan ketika KRI dan Nanggala tenggelam. Senada dengan William, Altes Angkatan Laut Australia untuk Indonesia, Rod Griffith, mengungkapkan bahwa kehadiran kapal ini merupakan bagian dari upaya peningkatan kerjasama seluruh angkatan bersenjata kedua negara. Umumnya, IPA 21 meningkatkan kerjasama bukan angkatan laut saja, tetapi semua angkatan bersenjata dari dua negara, katanya. Selain itu, Griffith juga mengatakan bahwa Indonesia dan Australia akan menggelar pelatihan kapal perang bersama di Surabaya pada 29 Oktober hingga 3 November mendatang. Indonesia merupakan negara terakhir yang dikunjungi HMAS Canberra. Sebelumnya, awak kapal sudah ke negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Filipina, Singapura, dan Kamboja. HMAS Canberra merupakan kapal landing helikopter dock dan aset pemulihan bencana dan kemanusiaan yang paling mumpuni di Angkatan Laut Australia. Di Angkatan Laut Australia, kapal ini memiliki berat 27.000 ton dengan panjang 230 meter.
Kapal ini dirancang untuk memberikan bantuan medis dan kemanusiaan selama keadaan darurat di kawasan. Di HMIS Canberra, terdapat satu rumah sakit berkapasitas 40 tempat, ruang operasi dek penerbangan yang mencapai 200 meter, dan kapasitas penyimpanan hingga 7.000 ton kargo. Pada 2019, kapal ini juga pernah mengunjungi Indonesia dengan tujuan yang sama, meningkatkan kerjasama kawasan. Saat itu, awak media berkesempatan masuk dan berkeliling di dalam kapal. Di akun Twitter resminya, Kementerian Luar Negeri menyatakan Indonesia sangat prihatin atas terus berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan. Melihat dinamika keamanan kawasan yang tampak begitu tegang, muncul beberapa pertanyaan. Apakah perlombaan senjata benar-benar sedang berlangsung di Indo-Pasifik? Mengapa ketegangan ini terjadi? Bagaimana cara mencegah dunia tidak jatuh pada konflik yang dapat berujung pada perang? Tulisan ini akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Perlombaan senjata atau dinamika persenjataan, salah satu isu yang mengemuka di balik pembentukan aliansi Trilateral AUKUS adalah kekhawatiran banyak negara terhadap perlombaan senjata di kawasan. Kekhawatiran ini masuk akal, sejarah mencatat fenomena perlombaan senjata berpeluang besar mengarah pada peperangan. Hal ini terjadi karena sindrom dilema keamanan atau security dilemma, di mana negara selalu merasa tidak aman karena melihat negara lain memperkuat militernya. Namun kita perlu berhati-hati menggunakan istilah. Di tataran keilmuan maupun praktis, istilah perlombaan senjata kerap dipakai secara serampangan. Istilah ini mengacu pada kondisi di mana negara-negara saling memperkuat militernya supaya menjadi yang terunggul. Keunggulan ini penting karena menentukan tingkat kerawanan suatu negara terhadap ancaman dan atau serangan negara lawan. Semakin kuat militernya, semakin aman negara itu. Karena itu wajar apabila negara tak ingin disaingi militernya oleh negara lain. Untuk bisa disebut sebagai perlombaan senjata, ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kedua pihak berada pada suatu hubungan yang antagonistik atau bermusuhan. Kedua, kedua pihak memperkuat persenjataan untuk tujuan ofensif atau minimal menakut-nakuti lawan. Ketiga, kedua pihak bersaing meningkatkan kualitas dan kuantitas persenjataan. Keempat, ada tren peningkatan yang sangat tajam baik dalam aspek kualitas maupun kuantitas. Grant Hammond dalam bukunya Plowshares into Sword, Arms Race in International Politics menyebutkan beberapa karakteristik perlombaan senjata. Pertama, perlombaan senjata terjadi pada hubungan yang bersifat bilateral. Kedua, kedua pihak memandang satu sama lain sebagai musuh. Ketiga, permusuhan kedua pihak sangat intens. Dan yang keempat, peningkatan persenjataan dilakukan sebagai respon atas peningkatan persenjataan pihak musuh. Yang kelima, tren peningkatan yang sangat signifikan pada anggaran pertahanan dan belanja persenjataan. Dan yang terakhir, dimaksudkan untuk mendominasi pihak lain melalui intimidasi. Kalau dicermati, peningkatan sistem persenjataan Australia dengan membangun kapal selam bertenaga nuklir sama sekali tidak bisa dikategorikan sebagai perlombaan senjata.